Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang kita nanti akan membahas mengenai memanasnya hubungan antara Iran dan juga Israel. Serangan demi serangan terus dilakukan hingga terjadilah putusan dari Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan siaga 1 untuk mengevakuasi WNI yang berada di Iran. Dan untuk mengetahuinya, kita nanti akan berbincang dengan salah satu kader persyarikatan, yakni Ketua PCIM Iran yang sudah kembali ke tanah air. Sebelum kita berbincang lebih dalam, kita simak video berikut ini. Perang antara Iran dan Israel masih terus berlanjut, membuat warga di kedua negara itu ketakutan. Kekhawatiran juga dialami warga negara Indonesia yang tinggal di Iran. Untuk menghindari menjadi korban perang antara Iran dan Israel, pemerintah Republik Indonesia berencana mengevakuasi 115 WNI. Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan rencana kontingensi, termasuk evakuasi WNI melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan. Tak hanya itu, pemerintah Republik Indonesia juga telah menyampaikan nota diplomatik dan juga membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Baik pemirsa, itu tadi video bagaimana ketegangan antara Iran dan juga Israel. Serangan intensif terus dilakukan oleh Iran kepada Israel. Dan tentu saja yang menjadi perhatian adalah para WNI yang sedang belajar dan juga bekerja di negara Iran. Untuk mengetahuinya kita sudah bersama dengan Mas Syahrul Ramadan yang saat ini sudah berada di Indonesia atau di tanah air, yang sebelumnya Mas Syahrul Ramadan berada di Iran, yakni di bawah PCIM Iran. Dan kita langsung sapa saja Mas Syahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syahrul, setelah sampai di tanah air, ada komunikasi-komunikasi terkait ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel kepada teman-teman WNI di sana? Ya, saya berada di grup PCM, tentu di grup WhatsApp Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, sekaligus di grup WhatsApp warga negara Indonesia di Iran. Nah, tentu ada banyak update, tapi update banyak dari grup Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, karena saya juga minta, karena posisi hari ini saya masih Ketua PCM Iran, sehingga saya perlu memastikan anggota-anggota Muhammadiyah yang ada di Iran bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Jadi masih berkomunikasi dan update setiap hari tentang keadaan mereka. Baik, sejauh ini ada berapa kader persyarikatan yang ada di Iran, Mas, yang terpantau dari Mas Syahrul? Yes, kalau di anggota dan kepengurusan kan ada sekitar 25 ya, 25 anggota, meskipun sudah banyak yang pulang ya, sekarang mungkin sisa 15 orang saja di sana, di Tehran dan di Qum. Baik. Nih, artinya ini adalah intensitas dari serangan semakin masif dilakukan dan cukup intens. Terakhir serangan dititikkan di rumah sakit Israel baru saja tadi, dan apa saja yang menjadi perhatian. Juga Kementerian Luar Negeri juga sudah menetapkan siaga 1, di mana artinya WNI akan dievakuasi. Nah, bisa diceritakan ini mekanismenya, Mas Syahrul? Ya, hari ini tadi sudah keluar pengumuman resminya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk status siaga 1, sehingga warga negara Indonesia yang ada di Iran diharapkan untuk dievakuasi ke Indonesia. Jadi update terbaru dari teman-teman, memang sudah Kedutaan Besar Indonesia di Iran sudah melakukan penawaran ke warga negara Indonesia untuk dievakuasi. Jadi bagi yang mau, jadi diberikan surat kesediaan, bagi yang mau akan difasilitasi oleh pemerintah untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi bagi yang tidak mau, karena sudah diberikan surat kesediaan dan ada komitmen di situ, untuk yang tidak mau ya akan menetap di Iran dengan kondisi yang ada. Dan pemerintah Indonesia menyerahkan kepada
warga negara Indonesia yang ada di Iran masing-masing mau pulang ke Indonesia atau tidak. Baik. Untuk teman-teman yang ada di Tehran, insya Allah akan dievakuasi semua teman-teman yang ada, teman-teman PJM yang ada di Tehran, insya Allah dievakuasi semua. Untuk yang di Qum rata-rata tidak bersedia untuk dievakuasi karena memang Qum ini kota yang tidak terkena serangan sama sekali. Baik. Artinya lebih aman dibandingkan kota Tehran begitu ya, Mas Sahrul? Ya, lebih aman. Per hari ini memang serangan Israel tidak ada yang ke Qum ya, karena memang sasaran dari Israel itu kan pusat-pusat instalasi nuklir, terus pusat-pusat militer. Yang di Qum ini memang kota pelajar lah kira-kira. Baik. Mas Sahrul, kita melihat sejarah panjang dari awal bagaimana serangan yang cukup masif ini terjadi. Sebelumnya memang sudah ada dimulai dari serangan Israel yang beberapa kali ke Iran begitu. Sebelumnya kita juga sudah berdialog soal serangan ini. Nah, terakhir serangan yang cukup masif yang membuat pada akhirnya Iran harus melakukan serangan yang cukup besar kepada Israel, apa kronologinya? Ya, tentu kita tahu semua ya, dunia sudah tahu bahwa Israel yang memulai serangan karena mereka menganggap Iran ini ada ancaman nuklir ya. Dalil itu yang coba Israel bangun, yang mencobakan ke masyarakat dunia, sehingga kita sadar dan kita melihat secara langsung kalau memang Israel yang menyerang awal. Nah, Iran ini hanya membalas. Iran hanya membalas dan tidak pernah mengawali serangan. Iran ini hanya membalas, menjaga negaranya, menjaga bangsanya, sehingga itu murni yang mengawali adalah Israel. Dan ternyata tidak hanya sekali, mereka terus-terusan ya, sehingga Iran juga terus-terusan membalas. Jadi tidak ada niatan Iran untuk mengawali perang ya. Jadi Iran itu punya target Israel akan lenyap dari muka bumi itu terhitung dari 2015, terhitung 25 tahun setelah 2015 itu sudah dideklarasikan oleh pemimpin tertinggi Iran. Jadi hitungannya 2040 itu targetnya Iran untuk melenyapkan Israel. Jadi untuk hari ini operasi itu belum dilaksanakan, tapi karena Israel yang mengawali maka Iran juga tidak mau diam saja. Artinya ini yang informasi yang tersebar di berbagai media bahwa serangan-serangan yang dilakukan Iran ini adalah alat-alat yang sebenarnya bom-bom yang belum yang dimiliki yang paling canggih. Ini hanya beberapa yang belum diluncurkan secara keseluruhan begitu, tapi sudah cukup membuat infrastruktur di Israel lumpuh begitu, Mas. Ini rudal-rudal bekas. Iya, oke. Ya, ini rudal-rudal bekas. Di rudal-rudal bekas sekitar 20 tahun silam perlu dikosongkan gudang. Artinya peralatannya justru yang lebih canggih itu belum senjata-senjatanya belum dikeluarkan begitu ya? Baik, Mas Sahrul, kita lanjutkan nanti perbincangan kita usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya, Arina Rohmah, dan juga Mas Sahrul selaku Ketua PCIM Iran yang saat ini sudah berada di tanah air. Nah, kita tahu bahwa kondisinya semakin memanas, dan apa saja update terbaru yang Mas Sahrul bisa sampaikan kepada pemirsa TV Moon? Mengingat juga internet dimatikan, artinya banyak keluarga juga di tanah air yang keluarganya masih ada di Iran menunggu belum ada kabar apapun mungkin. Silahkan Mas Sahrul. Iya, semenjak serangan awal itu Israel terus Iran membalas, itu memang internet mulai diredupkan ya, karena mungkin menjauhi misinformasi, dan memang kita tahu banyak membaca di media di internal Iran itu banyak
kemasukan agen Mossad ya, mungkin Mossad Israel, sehingga internet pun diredupkan, sehingga teman-teman di Iran, teman-teman Indonesia kalau mau mendapatkan sinyal internet yang stabil harus ke kedutaan, karena memang kedutaan ini tempat yang safety, yang akses internetnya cukup oke lah ya, dan tidak diredupkan, karena memang tempat kedutaan negara itu. Sehingga ya saya dapat update itu ya lumayan lama juga, jadi saya tanya sekarang mungkin agak lama juga balasnya dari teman-teman. Baik. Karena perkuliahan juga masih jalan meskipun online, jadi teman-teman yang kuliah itu tidak di asrama, disuruh mencari kedutaannya masing-masing. Kalau mau tinggal tetap di asrama pun tidak apa-apa, karena kampus itu bukan sesuatu yang disasar oleh Israel. Sejauh ini belum ada kampus yang menjadi sasaran dari Israel. Gitu sih, Mbak. Baik. Nah, ini kabar terbaru apa yang Mas Sahrul dapatkan? Kan ini proses evakuasi terus berlangsung. Nah, ada beberapa yang tadi Mas Sahrul menyampaikan sudah ada teman-teman dari persyarikatan yang dievakuasi. Artinya dievakuasinya di mana sampai saat ini? Ya, teman-teman yang ada di Teheran, karena memang awal-awal itu meledaknya ya serangan itu di Teheran ya. Jadi teman-teman yang di Teheran diharapkan untuk mengungsi atau evakuasi ke kedutaan atau di rumah atas pertahanan, karena dua tempat itu dianggap aman bagi pemerintah Indonesia ya, karena sudah buka apa namanya, itu memang sudah kekuasaan Indonesia ya. Baik. Gedung atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga bisa dipastikan lah itu terhindar dari serangan Israel. Baik. Nah, Mas Sahrul, kita tahu bahwa Mas Sahrul sudah lama di Iran begitu ya. Nah, ada beberapa informasi yang kemarin muncul di media bahwa Pangeran menyampaikan dari Arab Saudi bahwa jika memang pada akhirnya Israel didukung oleh Amerika, Arab Saudi dan juga negara-negara Islam lainnya akan mendukung Iran, termasuk Rusia. Nah, apakah ini bisa dikonfirmasi kebenarannya? Sejauh ini Ya, hubungan saya Iran tahu ya, dari dulu memang negara-negara Islam di Timur Tengah itu mendeklarasikan mendukung Palestina, melawan Israel, tapi mungkin pada aksinya belum bisa dilakukan karena memang mereka masih punya hubungan diplomatik dan ekonomi ya dengan Amerika dan Israel. Itu sudah jadi rahasia umum. Adapun kemarin Pangeran Arab ya, MBS itu memberikan dukungan ke Iran, ya kita tunggu saja aksi nyatanya, karena hari ini jelas-jelas terang-terang Donald Trump menyatakan yang bersalah adalah Iran dan Israel itu yang benar, sehingga jelas bahwa Donald Trump itu mendukung Israel. Baik, artinya Kalau ini mau akan dicari bukti, susah juga Amerika membantu Israel, tapi jelas orang sudah paham lah, Israel pasti Amerika. Nah, saya tidak tahu benarkah negara-negara Islam itu melakukan aksi nyata untuk membantu Iran. Palestina yang sudah berapa tahun pun ya tidak ada aksi nyata. Baik, apakah ini nanti konflik dan juga perang ini akan cukup lama, prediksi Mas Samsul? Prediksi saya tidak akan lama, karena negara-negara Barat, negara-negara dunia akan ikut mengintervensi Israel untuk berhenti. Baik, artinya memang di sidang PBB dan lain sebagainya. Artinya semua negara mendorong untuk adanya perdamaian begitu, tidak ada konflik yang Iya. Negara-negara tetangga Israel dan Iran pun pasti menginginkan itu kan, dan kerasa kan minyak itu mulai naik harga minyak sekarang kan, ya, dari dampak dari perang ini. Baik. Nah, untuk saat ini Mas Sahrul melihatnya dengan teknologi yang ada, tadi juga sudah disampaikan Mas Sahrul juga bahwa senjata-senjata yang dikeluarkan untuk melawan Israel ini juga
merupakan senjata yang sudah lama begitu. Teknologi nuklir lainnya yang lebih canggih masih belum dikeluarkan begitu. Dan juga Iran memiliki target yang sangat konkret terhadap bagaimana nasib Israel ke depan. Artinya memang sudah di planning jauh-jauh hari siapapun pemimpinnya. Nah, saat ini kondisi Iran sendiri dalam performa seperti apa, Mas Syahrul? Ya, kalau masyarakat Iran sendiri itu yakin hal tersebut akan terjadi ya, karena mereka punya teknologi yang maju dalam peperangan, karena memang anggaran negaranya memang banyak di situ. Belum nanti uang jamaah ya, karena mereka mayoritas Muslim Syiah, ada uang dari jamaah itu untuk mendukung jihad lah ya, jihad melawan Israel ini. Itu untuk anggarannya ya. Untuk masyarakatnya sendiri sangat mendukung ya. Baik. Bahkan masyarakat-masyarakat yang bukan militer pun itu turun ke jalan mendukung di tengah panasnya konflik ini. Karena mereka memang secara doktrin agama itu, kalau kata orang Iran itu siap mati syahid. Sebenarnya bukan siap mati syahid, tapi menanti dan merindukan mati syahid. Bukan siap, malah mereka menanti mati syahid. Itu doktrin di masyarakat. Bahkan kemarin saya upload juga video anak kecil masih SD mungkin ya, dia bertanya ke pemimpin tertinggi Iran itu, gimana caranya jadi seorang syahid. Masih anak kecil SD, pertanyaannya sudah, gimana saya bisa jadi orang yang nanti mati syahid. Nah, meskipun jawabannya pemimpin tertinggi itu, kamu belajar sampai tua, dapat pengetahuan, dapat ilmu, nanti bermanfaat buat Islam, nanti umur tua kamu meninggal itu mati. Nanti kita akan berbincang lagi bagaimana harapan Mas Syahrul dan juga pantauan Mas Syahrul kembali terkait warga negara Indonesia yang ada di Iran dan juga kader persyarikatan yang sedang menempuh pendidikan di Iran. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih membahas memanasnya antara Iran dan juga Israel, yang kita harapkan kedua negara ini segera ada rekonsiliasi begitu. Dan karena berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi dunia, yang ini menjadi kekhawatiran banyak negara lain. Mas Syahrul, memang ada dampak yang cukup signifikan dari dua negara yang saat ini sedang berkonflik. Mulai dari ekonomi dan juga tadi Mas Syahrul menyebutkan ada minyak yang juga menjadi harga minyak menjadi melambung tinggi, tentu saja ini mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Nah, melihatnya kalau Mas Syahrul tadi memprediksi tidak akan lama, karena pasti negara-negara lain ingin berusaha untuk kedua negara ini menghentikan serangannya dan kemudian kembali kondusif begitu. Nah, apakah nanti akan mungkin tidak akan berhenti jika memang Israel ini juga tidak mau berhenti terkait Palestina? Atau memang sebenarnya serangan antara Iran dan juga Israel ini murni hanya kedua belah pihak, bukan untuk kepentingan membela Palestina? Silakan, Mas Syahrul. Ya, tentu Iran melakukan ini pertama spirit untuk melenyapkan Israel itu pasti, tapi tentu Iran juga bukan negara jihadis yang ngawur, yang tanpa perhitungan, ya, tanpa perhitungan. Rahbar itu menyampaikan, pemimpin Iran itu menyampaikan, kita tidak akan tergesa-gesa, tapi kita juga tidak menunda-nunda. Maksudnya ya semua penuh perhitungan. Makanya kita tahu semua bahwa Houthi, Ansarullah, Lebanon, dan Hamas itu dibantu oleh Iran. Itu sudah jadi rahasia umum. Jadi per hari ini Iran itu menggunakan proksi-proksinya untuk menyerang Israel ya sebelumnya, tapi hari ini Iran menyerang langsung Israel itu karena diserang oleh Israel ya. Baik. Artinya, karena memang tidak boleh Iran tiba-tiba menyerang Israel ya, itu akan melanggar hukum internasional. Sedangkan kalau Israel, Lebanon, Yaman itu kan memang terdampak oleh Israel. Gitu. Baik. Tapi ini gambaran, Mbak, sebenarnya bagi siapa saja yang menonton ini gambaran Iran sudah menunjukkan bahwa Israel tidak sekuat itu ternyata.
Baik. Dari dulu kita takutkan itu kan Israel itu kuat sekali, Iron Dome-nya itu Iron Dome yang paling canggih tidak bisa ditembus. Ternyata dengan roket rudal bekasnya Iran itu sudah bisa tembus. Berarti ke depan kalau negara Islam mau bersatu Mau menyerang untuk Israel begitu? melawan Israel itu sangat mudah sekali. Baik. Artinya ini menunjukkan kepada dunia Islam bahwa tidak sekuat itu dan persatuan bisa diwujudkan untuk bisa membantu warga Palestina yang ada di sana. Dengan serangan Iran ke Israel tentu saja akan memecah konsentrasi serangan di Palestina. Artinya memberikan nafas bagi warga Gaza dan warga Palestina yang lain untuk menata kembali kehidupannya di Palestina. Mas Sahrul? Betul, betul. Kita pasti sudah nonton yang mengikuti warga Gaza senang sekali ya atas serangan Iran ke Israel. Eh, Waktu rudal itu terlihat di langit, saudara-saudara kita di Gaza sangat bersyukur, senang sekali ya. Mereka bisa istirahat sejenak dari ancaman Israel. Saya rasa tentu Iran misinya juga salah satu misinya yaitu Baik. tetap tujuannya adalah melenyapkan Israel dan kita akan bisa sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan kita semoga apa yang dicita-citakan oleh seluruh umat muslim di dunia untuk bisa dengan leluasa pergi ke Masjidil Aqsa bisa terwujud. Dan kita terakhir Mas Sahrul bisa menyampaikan harapan-harapan dan juga pesan kepada warga negara Indonesia yang masih berada di Iran. Silakan. Ya, bagi teman-teman warga negara Indonesia di Iran yang ingin evakuasi, silahkan evakuasi. Tentu keluarga dan orang tua atau saudara di Indonesia itu sangat khawatir. Saya merasakan betul, saya saat di Iran, saya merasa santai-santai saja, aman-aman saja. Tapi ketika saya merasakan di sini, saya merasakan betul kekhawatiran saya terhadap anggota-anggota Muhammadiyah. Sehingga saya kemarin diskusi, kalau memang orang tua dan keluarga menyuruh pulang, mumpung ada yang memfasilitasi dari pemerintah. Tapi bagi warga negara Indonesia yang masih di Iran, yang ingin memilih bertahan, tentu itu pilihan masing-masing, tetap jaga kesehatan, keamanan, dan mudah-mudahan bertahannya teman-teman warga negara Indonesia di sana dinilai oleh Allah sebagai salah satu bentuk jihad, termasuk bagi warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia itu dinilai sebagai jihad karena menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati orang tua. Kedua-duanya adalah pilihan yang tidak salah dan kedua-duanya adalah pilihan yang tepat, tentu resiko ditanggung masing-masing. Baik, terima kasih Mas Sahrul. Semoga nanti tayangannya bisa didengarkan oleh seluruh teman-teman yang masih berada di Iran. Dan kita doakan mereka diberikan keselamatan bagi warga negara Indonesia yang masih berada di Iran dan evakuasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Sahrul atas waktunya. Demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Ketua PCIM Iran, Mas Sahrul Ramadan. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kader persyarikatan yang menempuh pendidikan di Iran terkait kondisi situasi yang terjadi antara Iran dan juga Israel, menandakan berakhirnya perbincangan kita pada diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Adina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.